Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadyi wa qila wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah menuntun dan mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang kita istilahkan dengan bulan sejuta kemuliaan, bulan sejuta keutamaan, bulan sejuta maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat dirindukan dan bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan yang juga disebut sebagai syahrus syiyam atau bulan puasa, karena di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpuasa di siang harinya di bulan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kalian atau atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kalian diwajibkan berpuasa agar supaya kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam a'azzani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan puasa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah puasa adalah merupakan wasilah. Puasa adalah merupakan sarana yang akan menjadikan atau akan mengantarkan pelakunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar supaya dengan puasa kalian tersebut kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, fa inna siyama, karena sesungguhnya puasa itu min akbari asbabit taqwa, adalah merupakan sebab terbesar terrealisasinya, tercapainya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fihi, karena sesungguhnya pada puasa tersebut imtithalu amrillah, mengandung unsur menaati Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nahyihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, wa tahqiqut taqwa bis-shaum, terrealisasinya atau terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana puasa. Li'anna shauma, karena sesungguhnya puasa itu waslatun ila taqwa, adalah merupakan sarana atau merupakan wasilah menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi min kahrin nafsi wa kasriha wa tarki syahwat. Kata beliau, sebab puasa dapat menunjukkan hawa nafsu, dapat menundukkan hawa nafsu, dan dapat mengalahkan syahwat kita. Umat Islam, di antara keutamaan puasa yang kita jalani di bulan ini disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis sekaligus, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri, illa syiyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afwan, fa innahu li, karena sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah khusus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalas puasa tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junnah, adapun puasa itu adalah merupakan perisai, puasa itu adalah merupakan tameng, puasa itu adalah merupakan benteng. Wa idza kana yaumu sawmi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia berkata-kata kotor, janganlah dia berkata-kata porno, wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, maka apabila ada seseorang yang mencaci maki dia, apabila ada seseorang yang mencela dia, atau ada seseorang yang mengajaknya ribut misalnya, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni mru'un sha'im, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, walladzi nafsu Muhammadun biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu fanis sha'im, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, dari aroma minyak kasturi. Rasulullah SAW melanjutkan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa mempunyai dua momen kegembiraan, yang mana dia bergembira dengan kedua momen tersebut. Yang pertama, idza aftara fariha, apabila dia berbuka puasa, maka dia bergembira
bergembira, dia berbahagia dengan momen buka puasanya tersebut. Wa idza laqiya rabbahu, dan kelak apabila dia bertemu dengan Rabb-nya, fariha bi sawmihi, maka dia akan bergembira dengan puasa yang telah dia lakukan. Umat al-Islam, dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita 5 keutamaan puasa sekaligus. Yang pertama, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtassahu min bainil a'mal, mengkhususkan puasa tersebut daripada amalan-amalan yang lainnya, bi'ilafatihi ila nafsihi syarifah, dengan menyandarkan puasa tersebut kepada zatnya yang mulia, dengan menyandarkan puasa tersebut kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, idafatan syarifin, sebagai bentuk pemuliaan, wa fi hadza maziyatun 'azimah, dan tentu saja ini merupakan keutamaan yang sangat agung yang tidak terdapat pada amalan-amalan lainnya. Laisat li ghairihi minal a'mal, dan keutamaan ini tidak terdapat pada amalan-amalan selain daripada puasa. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Keutamaan puasa yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang tadi kita bacakan, Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'ada an yajziya as-sha'imina, Allah berjanji akan memberikan ganjaran atau pahala kepada orang-orang yang berpuasa, jazaan min indihi, balasan langsung dari sisinya, balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghaira mahsurin wala ma'dudin, balasan itu tidak terbatas dan balasan tersebut tidak terbilang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yang bersabar itu adalah bighairi hisab, dengan balasan yang tanpa batas, balasan yang unlimited. Maksud ayat ini adalah annas-sabirina yu'jaruna bila adad, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran tanpa batas. Wa inna ma yusabbu alaihim, bahkan sesungguhnya akan tercurah atas mereka as-sawabu sabban bila hisab, balasan tanpa batas. Dan korelasi atau hubungan ayat ini dengan keutamaan puasa adalah lianna sauma yajma'u anwa'a sabri kullaha, karena sesungguhnya puasa mengumpulkan seluruh bentuk kesabaran di dalamnya. Kemudian keutamaan puasa yang ketiga adalah an-nasiyama junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah merupakan junnah. Maksudnya adalah annahu wiqayatun li sahibihi minan nar, bahwa sesungguhnya puasa tersebut adalah merupakan tameng, adalah merupakan benteng, adalah merupakan pelindung dan penjagaan bagi pelakunya dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnatun," sesungguhnya puasa itu hanyalah benteng, puasa itu hanyalah perisai, puasa itu hanyalah pelindung. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar, yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat al-Islam, kemudian keutamaan puasa yang keempat dalam hadis ini adalah anna khulufa famis sha'im, bahwa sesungguhnya aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala min rihil miski, dari aroma minyak kasturi. Umat al-Islam, dan keutamaan puasa yang kelima dalam hadis ini adalah lis-sha'imi farhatani, bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai dua momen kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka puasa, maka dia sangat berbahagia dengan momen berbuka puasanya tersebut. Dan momen yang kedua adalah idza laqiya rabbahu, momen ketika kelak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan diberikan ganjaran tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa yang dia lakukan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dalam melaksanakan ibadah puasa dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan
keutamaan puasa yang kita jalani saat ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, di antara keutamaan puasa lainnya yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan seorang hamba dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa satu hari aja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari api neraka sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Bahkan ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu pintu khusus di dalam surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan atau pintu puasa, yang hanya diperuntukkan untuk ahlus siyam, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa saja atau senantiasa mewarnai hidupnya dengan puasa dan puasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab," di dalam surga ada 8 pintu. Fiha, di dalam surga tersebut, babun, ada satu pintu, yusamma Ar-Rayyan, yang mana pintu tersebut dinamai dengan pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, tidak ada yang akan bisa masuk di pintu Ar-Rayyan tersebut illa shaimun, kecuali orang-orang yang gemar melakukan ibadah puasa. Ibadallah, ketahuilah bahwa puasa akan menghapuskan dosa akibat fitnah keluarga, harta dan anak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi," dosa seseorang yang disebabkan oleh fitnah keluarga, harta dan anaknya, tukaffiruhas shalah, yang mana dosa yang diakibatkan oleh fitnah tersebut akan terhapus dengan sholat, wasiyam, demikian pula akan terhapus dengan ibadah puasa, wassadaqah, demikian pula akan terhapus dengan sedekah yang kita keluarkan, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, demikian pula dosa akibat fitnah tersebut akan terhilangkan, akan terangkat dengan amar ma'ruf dan nahi munkar kita. Ibadallah, dan di antara keutamaan puasa adalah puasa merupakan pengendali syahwat manusia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang sanggup di antara kalian secara finansial untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Karena sesungguhnya menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, kata Rasulullah, akan tetapi barang siapa di antaranya yang belum sanggup untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah obat pengekang baginya. Dan di antara keutamaan puasa lainnya adalah puasa akan memberikan syafaat di akhirat kelak bagi orang yang gemar berpuasa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shiyam wal Qur'an," puasa dan Al-Qur'an, "yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah," keduanya akan memberikan syafaat pada hari kemudian. Yaqulu siyam, berkatalah puasa tersebut pada hari kemudian, "Ayya wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ala wasyahawati bin nahar," sesungguhnya aku telah menahannya
dari makan dan syahwat di siang harinya, fasyafi'ni fi, maka berikanlah aku izin kata puasa untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata pula Al-Qur'an, mana'tuhum nawma bil-lail, aku telah menahannya dari tidur pada malam harinya, fasyafi'ni fi, maka ya Allah, berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran di malam harinya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fayusyaffa'an, maka keduanya pun, yaitu puasa dan Al-Quran, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen, sebagai ajang untuk melatih diri kita menjadi ahlus syiyam, orang-orang yang gemar berpuasa, agar sekeluarnya kita dari bulan yang mulia ini, kita pun terbiasa melakukan ibadah puasa di hari-hari yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu telah kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa saja. Dan agar supaya kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan seluruh keutamaan puasa di bulan ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa sadaqatina wa jami'a a'malina shalihah. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa